Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Ardiansyah. Saya dari kelas Tadris IPS 5B, nomor absen 26, NIM 1262092011038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa kolonial bangsa Eropa di Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang peran Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran antar Asia dan Eropa. Yang kedua yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, dan yang ketiga yaitu perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa kolonial Eropa. Simak video saya sebagai berikut. A. Peran Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran antar Asia dan Eropa. Indonesia terlibat langsung dalam perkembangan perdagangan dan pelayaran antar Asia dan Eropa. Hal ini menyangkut dua faktor utama, yaitu letak geografis Indonesia yang berada pada jalur pelayaran Asia dan Eropa, dan barang-barang yang diperdagangkan terutama rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Rempah-rempah dari Maluku berupa pala dan cengkeh pada awalnya harus menempuh jalan yang bertahap-tahap dan memakan waktu yang lama sebelum sampai pada pasaran di Eropa. Dahulu rempah-rempah diangkut dari Maluku Utara ke Hitu dan Banda, kemudian diangkut ke bagian barat Indonesia, yaitu pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa, pantai timur Sumatera, dan Selat Malaka. Dari Malaka dibawa ke India, terutama Gujarat yang melakukan hubungan dagang langsung dengan Malaka. Pada tahun 1521 telah terbuka jalan laut yang menghubungkan Indonesia dengan Eropa Barat. Hal ini dilakukan oleh Sebastian Elcano yang membawa rempah-rempah langsung dari Tidore ke Eropa. Pusat-pusat perdagangan di Laut Tengah merupakan kawasan yang sangat sibuk dan ramai, yang dikunjungi banyak orang dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran. Di kawasan Laut Tengah terdapat beberapa kota dan pelabuhan dagang yang cukup besar, yaitu Konstantinopel, Iskandaria, Venesia, Genoa, dan Aleppo. Kesibukan dan keramaian di pusat-pusat perdagangan dan pelayaran di kawasan Laut Tengah juga ditujukan ketika bangsa Sumeria berdagang menggunakan kereta kuda melalui Asia Barat ke pesisir Laut Tengah. Juga saat barang-barang perdagangan yang berasal dari Eropa dan Afrika Utara diangkut ke pusat-pusat perdagangan di pantai Laut Tengah melalui Mesopotamia dan Arabia. Terkait hal-hal tersebut, maka pusat-pusat perdagangan dan pelayaran di kawasan Laut Tengah ternyata mempunyai peran yang sangat penting sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pintu gerbang penghubung kegiatan perdagangan dan pelayaran antar Asia dan Eropa. Yang kedua yaitu sebagai pusat perdagangan yang menyediakan dan memasok kebutuhan rempah-rempah untuk bangsa Eropa. Yang ketiga yaitu sebagai kota persinggahan para pedagang yang akan melakukan perjalanan lebih lanjut. Yang keempat yaitu sarana tumbuhnya hubungan persahabatan dan kerjasama antar kota-kota dagang. Secara geografis, letak Indonesia berada pada posisi silang, yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak Indonesia pada garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia mempunyai curah hujan yang cukup dan sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi alam ini telah melimpahkan kesuburan tanah di seluruh Nusantara sehingga dapat menghasilkan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa lain, terutama bagi Asia dan Eropa. Ditambah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menyebabkan timbulnya daya tarik yang luar biasa bagi bangsa-bangsa di belahan dunia. Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan dan pelayaran yang dilakukan oleh berbagai bangsa di belahan bumi, terutama bangsa-bangsa yang tinggal di kawasan Asia dan Eropa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberadaan Indonesia menjadi penting bagi perdagangan dan pelayaran antar Asia Eropa sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi Indonesia yang berada pada geografis yang sangat strategis karena dilewati jalur perdagangan dan pelayaran antar Asia dan Eropa. Yang kedua yaitu kekayaan alam Indonesia menghasilkan barang dagangan yang dibutuhkan di Eropa. Yang ketiga, faktor keamanan. Jalur perdagangan dan pelayaran yang melewati perairan Indonesia relatif lebih aman dan ombak yang tidak begitu besar. Indonesia merupakan mata rantai jalur perdagangan dan pelayaran antar Asia dan Eropa yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra menuju ke timur termasuk Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu kisah perjalanan Marco Polo yang dilakukan pada tahun 1254 sampai 1320
1924, seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina dituangkan dalam buku Books of Various Experience mengisahkan tentang keajaiban dunia atau Imago Mundi. Yang kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan Sultan Turki pada tahun 1453 yang menyebabkan putusnya hubungan dagang ke dunia timur. Yang ketiga yaitu semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam serta membuat daerah-daerah kekuasaan yang memiliki kerajaan Islam tersebut. Yang keempat yaitu penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei yang menyatakan adanya bahwa bumi itu bulat. Yang kelima yaitu ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu yang pertama, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia mempunyai 3 tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan ekonomi yang mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah di Maluku dan menjualnya dengan harga tinggi di Eropa. Yang kedua adalah tujuan agama yaitu menyebarkan agama Nasrani. Yang ketiga adalah tujuan petualangan yaitu mencari daerah jajahan. Tujuan tersebut dikenal dengan gold, glory, dan gospel. Gold yaitu merupakan mencari emas dan mencari kekayaan. Glory yaitu mencari keharuman nama, kejayaan, dan kekuasaan. Gospel yaitu tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen. Di bawah pimpinan Alfonso, ia bersama armadanya berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya pada tahun 1512 Portugis sudah berhasil menguasai Ternate yaitu dengan mengadakan perjanjian dengan kerajaan Ternate. Namun ternyata Spanyol sudah bersekutu dengan kerajaan Tidore yang akhirnya mereka menjadi bermusuhan. Portugis dan Spanyol memang sama-sama ingin menguasai dunia. Mereka sudah 2 kali membuat kesepakatan. Yang pertama yaitu tahun 1494 dengan perjanjian Tordesillas. Yang kedua yaitu tahun 1526 dengan perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa yang dipimpin oleh Paus membagi dunia dalam 2 wilayah kekuasaan. Yang pertama yaitu daerah sebelah utara garis Saragossa adalah penguasa Portugis. Yang kedua sebelah selatan garis Saragossa adalah penguasaan Spanyol. Selanjutnya bangsa yang kedua datang di Indonesia yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia sama dengan tujuannya dengan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 8 November tahun 1521, kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku telah melalui Filipina, Kalimantan Utara yang kemudian langsung menuju ke Tidore. Di sini Spanyol diterima baik oleh Tidore, namun Portugis yang ada di Ternate merasa terancam dan tidak mau disaingi sesama bangsa Eropa yang dianggap akan mengganggu monopolinya. Kemudian mereka bersengketa dan dibuatlah perjanjian Saragossa pada tahun 1526 yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidore. Yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Inggris mendirikan kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Raffles yang diangkat sebagai pemimpin Inggris atas wilayah Indonesia memberikan kesempatan pada penduduk Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Namun kekuasaan Inggris tetap bersifat menindas bangsa Indonesia. Selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia keempat yaitu bangsa Belanda. Perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun pada tahun 1568 sampai 1648 telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa Eropa yang lainnya, yaitu mencari kekayaan, memonopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Eyck pada tahun 1598 dan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde de Oost-Indisch Company dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Kedua yaitu menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya. Yang ketiga yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. VOC menerapkan beberapa aturan paksa yang harus dilaksanakan oleh Indonesia. Bentuk-bentuk aturan paksa VOC yang diterapkan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu memonopoli dagang. Yang kedua, pajak yang harus dibayar dengan hasil bumi. Yang ketiga, penjualan paksa hasil bumi kepada VOC. Yang keempat, pelayaran hongi yaitu wajib mendayung perahu VOC di perairan Maluku. Yang kelima, aksi penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat. Yang keenam, wajib menanam kopi di wilayah rakyat Priangan. Yang ketujuh, wajib menyerahkan upeti berupa hasil bumi kepada kepala daerah yang bertugas. Kedelapan, tentara VOC telah mendatangi perjanjian dengan VOC. Yang kedelapan, wajib menyerahkan upeti berupa hasil bumi
kepada kepala daerah yang telah menandatangani perjanjian dengan VOC. Selanjutnya C. Perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintah pada masa kolonial Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda sebenarnya paling lama dan menyeluruh serta berpengaruh terhadap seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Baik perkembangan masyarakat, kebudayaan, maupun pemerintahan adalah ketika masa kolonial Belanda. Namun bukan berarti yang lain tidak membawa dampak sama sekali. Yang pertama yaitu masa kolonial Portugis. Meskipun salah satu tujuan Portugis datang ke Indonesia adalah untuk mencari daerah jajahan, namun tujuan tersebut tidak dapat dikatakan berhasil. Portugis hanya dapat menguasai Ternate. Di Ternate, bangsa Portugis berusaha merebut perdagangan cengkeh dan pala. Di daerah Maluku, Portugis berusaha menanamkan kekuasaannya, namun hampir semua masyarakat menolak kehadirannya karena sikap Portugis yang sombong. Dengan segala kekuasaannya, Portugis bertindak sewenang-wenang dan bertindak kejam terhadap rakyat. Akhirnya terjadi tentangan antara rakyat Maluku dengan Portugis. Selama zaman kolonial Portugis di Indonesia, Portugis meninggalkan bekas-bekas di dalam kebudayaan Indonesia. Kebudayaan rohani yang ditinggalkan berupa penyebaran agama Katolik di Ambon. Banyak masyarakat Ambon yang akhirnya memeluk agama Katolik. Ini terlihat dari nama-nama yang meniru nama-nama bangsa Portugis seperti De Freitas, Lopies, dan Dias. Bangsa Portugis juga meninggalkan benda-benda yang akhirnya dianggap keramat oleh bangsa Indonesia, seperti meriam-meriam yang terkenal dengan nama Nyai Pomi di Solo, Si Jagur di Jakarta, dan Si Kamuk di Banten. Yang kedua yaitu masa kolonial Spanyol. Sebagai bangsa Spanyol hanya berhasil mempengaruhi kerajaan Tidore saja. Itu pun tidak lama karena setelah masyarakat Ternate dan Tidore bersatu, Spanyol juga diusir dari Maluku. Perkembangan masyarakat, kebudayaan maupun pemerintahan sangat kecil pengaruhnya karena masing-masing kerajaan yang ada tetap berjalan sebagai biasanya tanpa terpengaruh kedatangan Spanyol ke Indonesia. Yang ketiga yaitu masa kolonial Inggris. Monopoli dagang yang diprogramkan oleh EIC tidak sempat berkembang di Indonesia karena Inggris segera terdesak oleh Belanda dengan kongsi dagangan yang bernama VOC. Perkembangan masyarakat pada masa Raffles lebih baik dibandingkan pada masa kepemimpinan Daendels, sebab Raffles sangat memperhatikan masyarakat. Daendels adalah gubernur jenderal Belanda yang wilayah atas wilayahnya yaitu Indonesia. Meskipun hanya beberapa tahun pemerintah di Indonesia, namun nama Raffles telah diabadikan sebagai bank bunga, yaitu bunga Rafflesia Arnoldi. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles pada masa pemerintahannya adalah membagi daerah Jawa atas 6 daerah karisidenan dengan tujuan mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasainya. Di samping itu, Raffles juga membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pada pengadilan Inggris. Yang keempat yaitu masa kolonial Belanda. Semenjak Belanda menginjakkan kakinya ke bumi Indonesia pada tahun 1596, kemudian mereka mendirikan kongsi dagang yang diberi nama VOC. Kepemimpinan VOC dipegang oleh dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak istimewa yaitu hak oktroy. Untuk melaksanakan kekuasaan di Indonesia, diangkatlah gubernur jenderal VOC antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama Peter Booth, yaitu gubernur jenderal VOC pertama yang memerintah pada tahun 1610 sampai 1619 di Ambon. Kedua yaitu Peter John Kohn, yaitu gubernur jenderal VOC yang kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Yogyakarta atau Batavia. Timbulnya masalah keuangan yang dialami Belanda yang mendorong Belanda mengirim Johannes van den Bosch ke Indonesia dengan tugas meningkatkan penerimaan negara. Van den Bosch mengeluarkan peraturan tanam paksa yaitu Kulturstelsel di Indonesia yang merupakan peraturan yang mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian tanah sebesar 20% untuk ditanami dalam komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial juga. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Dari kerasnya sistem tanam paksa akhirnya memunculkan politik etis atau politik balas budi yang merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Terima kasih telah menyimak video saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.